Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali di awal pekan nih, saya Edwin Darwis menjumpai Anda di Sapa Sulsel, tepatnya di hari Senin 14 Januari 2019. Nah, semoga pagi hari Anda harus dimulai dengan senyuman supaya nih sepanjang hari tetap tersenyum. Dan semoga juga nih apa yang Anda rencanakan mungkin sudah berjalan nih, resolusi di 2019 sudah mulai step by step ya dilaksanakan. Semoga bisa terwujud di tahun ini. Nah, tahun ini juga akan ada satu event ternyata yang kan ada satu acara seperti itu di mana akan ada banyak komunitas yang ternyata ini mendukung yang namanya SDGs. Kira-kira apa sih itu? Nanti saya akan tanyakan lebih lengkap lagi karena sudah hadir di studio kita nih, di studio Sapa Sulsel. Yang pertama ada Andi Bunga Tongeng. Selamat pagi, apa kabar? Sudah hadir kembali ya di studio kita untuk kesekian kalinya. Ya. Kali ini bawa kabar baik lagi ya pastinya ya. Masih tetap dengan kegiatan relawan, cuma lebih kepada mendukung pemerintah untuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Oh, itu dia. Nah, lalu juga sudah hadir yang akan juga mendukung sepertinya ya. Ada Pak Kadir di sini, GM Lembaga Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah Sulawesi Selatan. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadir, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya udah siap mendukung penuh ya dari senyumannya. Sejak dari awal telah mendukung program-program pemerintah. Juga kali ini tentu yang diangkat adalah SDGs. Ya, pembangunan berkelanjutan. Tentu BFH ya harus mengambil andil itu. Baik, ya. Baik. Tapi sebelum kita berkelanjutan lagi untuk membahasnya seperti apa sebenarnya SDGs ini, mungkin ada baiknya dijelaskan dulu lagi nih kepada masyarakat ya, atau sebenarnya memberikan gambaran lagi secara umum sebenarnya seperti apa sih SDGs itu dan akan ada apa di awal tahun ini. Mbak Bunga silahkan. Jadi sebenarnya seperti ini, SDGs sendiri itu sebenarnya di kelanjutan dari Millennium Development Goals. Cuman kemudian berubah nama menjadi Sustainable Development Goals yang harapannya ini tangan ada 100 lebih negara ya di PBB untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian di 2017 itu kemudian menjadi peraturan pemerintah yang diberi nama tujuan pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia. Setidaknya ada 17 tujuan pembangunan itu yang diharapkan tercapai 2030. Nah, di Makassar sendiri sebenarnya kan kita ada banyak komunitas sosial, edukasi dan beberapa komunitas yang sebenarnya sudah bergerak ke SDGs untuk tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Cuma kemudian teman-teman yang bergerak di komunitas itu dari hasil survei, ada link untuk survei di tingkat ASEAN. Hasilnya menunjukkan sekitar 50% itu belum paham apa itu SDGs. Sementara sebenarnya teman-teman di komunitas itu sudah bekerja untuk SDGs, cuman belum bisa mengidentifikasi, belum paham SDGs. Nah, kemudian mereka juga belum bisa identifikasi goal berapa sih yang mereka sebenarnya dukung untuk pencapaian dari 17 goal itu. Nah, kegiatan nanti rencananya 19 sampai 20 Januari kita akan melaksanakan upgrading untuk teman-teman komunitas pemuda, bagaimana mereka mengenal apa itu SDGs, kemudian bagaimana mereka bisa memetakan kegiatan mereka, mereka sebenarnya mendukung di tujuan keberapa atau tujuan mana dari SDGs itu. Nah, setelah dari itu teman-teman akan diajak bagaimana melakukan monitoring terhadap kegiatan mereka sendiri, merencanakan kegiatan mereka dan mencoba mencari target mana sih yang mereka sebenarnya sasar dari SDGs dan seperti apa indikator-indikator dari kegiatan mereka, kemudian melakukan perhitungan sejauh mana capaian mereka untuk tujuan itu. Jadi kira-kira ada upgrading ya SDGs ini, karena tadi seperti dikatakan Mbak Bunga ternyata banyak anak-anak atau mungkin para relawan ya istilahnya di sini yang sudah terjun di dalamnya tapi masih belum paham secara menyeluruh, sehingga mungkin akan lebih efektif jika memang lebih paham lagi ya. Oke. Nah, saya ke Pak Kadir. Ini kan sudah dijelaskan tadi sedikit ya bagaimana ternyata akan ada upaya upgrading terhadap teman-teman komunitas, para relawan untuk lebih tahu lagi terkait dengan SDGs itu. Lalu bentuk
dukungan dari Lembaga Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatul ini seperti apa sih kepada program SDGs ini? Ya, tentu bentuk dukungan Baitul Mal Hidayatullah ya kepada program SDGs ini ya yang paling pertama karena kami melihat dari 17 tujuan tadi. Baik, ya, 17 tujuan ini tentu ya sangat relevan dengan apa yang diangkat oleh Baitul Mal Hidayatullah. Baik. Ya. Program-program yang diangkat oleh Baitul Mal Hidayatullah mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, kemudian kesehatan, dakwah itu selaras dengan tujuan SDGs ini. Ya. Sehingga kami terpanggil untuk bagaimana mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembangunan berkelanjutan ini. Di tahun ini ya, di tahun 2019 ini ya, di rapat kerja kami di Baitul Mal Hidayatullah mengangkat isu ini. Mengangkat isu ini, pemberdayaan berbasis SDGs. Ya, tentu untuk ya mendukung program-program pemerintah. Ya, karena program pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendirinya tanpa ada dukungan dari masyarakat, dari komunitas, dari elemen masyarakat seluruh Indonesia. Ya, tentu membutuhkan itu. Kemudian tujuan yang 17 tadi ini ada beberapa yang selaras yang setelah saya sampaikan tadi. Ya, contoh misalnya pendidikan. Ya, pendidikan itu selaras dengan ya tujuan ya yang keempat ya Bu. Yang keempat ya, pendidikan yang berkualitas. Ya, pendidikan yang berkualitas. BMH mendirikan program ini, melaksanakan program ini, ya memberikan beasiswa mulai dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi. Dan itu ya dilaksanakan sejak ya 18 tahun yang lalu. Ya, 18 tahun yang lalu. Ya, tentu kepedulian ini untuk mengangkat bagaimana pendidikan anak Indonesia itu berkualitas. Ya. Sehingga kami menyekolahkan mereka di pondok-pondok pesantren. Sehingga bukan hanya intelektualnya, tetapi juga moralnya. Iya. Kalau dalam Islam itu akhlaknya. Kalau dalam negara ya moral ya, moral. Ya moralnya itu bisa bagus itu. Ya, bisa mendorong pembangunan berkelanjutan. Jadi memang ada korelasi seperti itu ya, ada pada saat raker. Dan masih banyak ya, dari 17 tadi itu ada mungkin hampir separohnya itu ya. Baik, dan memang dirasa sangat tepat sekali mendukung SDGs ini bersama dengan para teman-teman Pondas di Kota Makassar. Betul, baik. Pak. Kita akan kembali lanjutkan. Kira-kira seperti apa sih agenda? Lalu ada berapa banyak komunitas nih yang akan ikut bergabung dan tentunya akan di-upgrade lagi terkait dengan SDGs itu sendiri. Tetaplah di Sapa Sulsel. Kembali lagi di Sapa Sulsel, saudara, di pagi hari ini tentunya masih di awal pekan Anda. Untuk Anda yang baru memulai aktivitas, semoga selalu semangat juga. Dan untuk yang masih bersantai di rumah nih, mungkin masih meminum secangkir teh begitu sambil menyaksikan Sapa Sulsel. Nah, hari ini kita membahas tentang bagaimana sih untuk rencana upgrading terkait dengan SDGs, di mana akan ada sejumlah komunitas yang akan mendapatkan upgrade terkait dengan SDGs atau program berkelanjutan dari pemerintah. Kira-kira seperti apa, dan juga selain dari fasilitator yang sudah hadir di sini, Bu Andi Bunga Tonang, juga ada
bersama kita ada Pak Kadir, GM dari Lembaga Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah Sulsel yang juga mendukung program ini, Pak Kadir ya, seperti yang sudah dijelaskan, karena memang ternyata ada korelasi nih di sini, pas banget mendukungnya itu emang lebih pas seperti itu. Nah, saya kembali ke Mbak Bunga seperti itu. Ini kan akan ada sejumlah komunitas yang akan di-upgrade. Ada berapa banyak sih yang akan hadir nanti dan itu akan berlangsung di mana? Seperti apa agendanya? Gimana tuh, Mbak? Bisa sampaikan dulu. Oke, silakan. Menuju jadi nggak apa-apa. Biasanya seperti ini. Di awal sudah ada kegiatan sebelumnya, didukung oleh teman-teman dari Lasas BMH juga. Kita ada sosialisasi di awal tentang bagaimana apa itu SDGs, tapi belum terlalu mendetail general. Kemudian ada sampai saat ini ada lebih dari 30 komunitas yang bergabung. Cuma untuk upgrading ini kami batasi ada 30 komunitas dulu, dan masing-masing komunitas hanya diwakili oleh satu perwakilan saja. Terbatas ya, dan beruntung yang bisa bergabung 30 komunitas ini. Harapannya sih ke depan akan lebih banyak lagi yang bergabung, dan mungkin kami akan melakukan upgrading yang kedua. Nah, di awal ini cuma satu orang per komunitas, yang setelah ikut upgrading ini mereka akan kembali ke komunitas masing-masing, kemudian melakukan sosialisasi ke teman-teman mereka dan melakukan perhitungan bersama, dan bagaimana merencanakan berdasarkan target yang mereka sudah rencanakan di awal. Kemudian rencananya kegiatannya 19 sampai 20 Januari ini. Kami laksanakan di Goa di Wisata Kebun. Jadi lebih bersantai ya, kira-kira seperti itu. Jadi membahas SDGs tapi dengan gaya komunitas juga. Gak usah kaku-kaku banget gitu ya. Betul. Relax, lebih santai. Betul, dengan gaya komunitas seperti itu, gaya komunitas. Nah, sebenarnya seperti ini, kami mau ngajak teman-teman komunitas tidak sekedar melaksanakan kegiatan di masing-masing komunitas, tapi bagaimana mereka merencanakan dengan baik. Jadi ada satu sesi di mana mereka belajar tentang log frame analysis. Mereka menganalisa sendiri seperti apa sih kerangka dari kegiatan mereka. Tapi diawali dengan pengenalan SDGs sebenarnya. Kemudian mereka akan memetakan, ternyata komunitas saya bergerak untuk mencapai tujuan keberapa dari SDGs. Kemudian targetnya apa sih sebenarnya dari kegiatan. Jadi tidak ada kegiatan baru sih sebenarnya di komunitas yang kami harapkan. Jadi kegiatan masing-masing komunitas yang kemudian dipetakan kembali oleh komunitas itu, kemudian mereka merencanakan bagaimana melakukan monitoring supaya mereka bisa mengukur, komunitas saya ternyata berkontribusi sebesar segini untuk SDGs. Berarti tetap kembali ke sesuai dan apa komunitasnya yang harus berubah, karena dan tidak ada kegiatan baru sebenarnya. Kegiatan baru, tapi memang menyesuaikan. Saya punya satu poster, mungkin bisa sedikit menginformasikan kepada Anda terkait dengan kejadian dengan program-program ini. Ini adalah tujuan dari Kopdar atau Kopi Darat ya. Yang berlangsung ternyata nanti tanggal 19 hingga tanggal 20 Januari, sesaat lagi nih di pekan ini di Goa ya. Akan ada 30 komunitas. Komunitasnya macam-macam pasti ya. Jadi macam-macam. Kalau melihat yang tadi, yang slide yang tadi ya. Jadi teman-teman itu kami petakan jadi 4 pilar sesuai dengan pilar pembangunan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi ada yang bergerak di sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum serta tata kelola. Jadi memang sesuai dengan itu. That's why kenapa 30 ini juga dipilih. Berarti juga lumayan berat ya untuk memilih dan memilah ya. Sebenarnya sih prosesnya kami tidak langsung memilih ya. Jadi ada beberapa komunitas yang meminta bergabung, jadi mereka mendaftar bergabung. Kemudian kami buka pendaftaran untuk 30 komunitas pertama yang mendaftar. Jadi sebenarnya ya cepat-cepatan. Siapa cepat dia dapat ya. Ini ada seperti itu. Beberapa komunitas yang sudah muncul di layar kaca Anda. Mereka inilah atau teman-teman komunitas inilah yang akan nanti bergabung. Satu perwakilan masing-masing akan hadir, satu perwakilan, untuk bisa menginformasikan lebih lanjut lagi ke teman-teman mereka, karena kalau kebanyakan ntar malah ribet ya. Betul. Biar lebih fokus lagi. Nah, Pak Kadir, lalu seperti apa sebenarnya bentuk dukungan dari Lasnas BMH Sulsel ini kepada teman-teman komunitas yang akan menyelenggarakan upgrading Kopi Darat ini? Dukungan real ini tentu bagaimana memberikan sporting dana yang minimal untuk kegiatan ini bisa berlanjut, berjalan.
sekalipun tidak seberapa ya, tetapi ada kepedulian di situ, ya saling berbagi. Ada di tujuan ke-17 SDGs ini ada kemitraan, ada kemitraan. Jadi BMH ini bisa bermitra, Baitul Mal Hidayatul ini bisa bermitra dengan pemerintah, dan memang itu sejak awal sudah bermitra dengan pemerintah, bermitra dengan komunitas-komunitas serta masyarakat-masyarakat yang mungkin peduli terhadap SDGs ini, pembangunan berkelanjutan ini. Ya, seperti itu, Pak. Jadi itu bentuk nyata ya, bagaimana juga sesuai dengan mungkin visi misi juga dari Lasnas ya, BMH bagaimana juga mendukung, ada bahkan juga membuat satu kemitraan begitu dengan banyak komunitas. Nah, Mbak Bunga, nanti terkait dengan agenda nanti di tanggal 19 hingga 20 Januari itu siapa saja yang akan mengisi seperti itu, mungkin menjadi pembicara, narasumber dan lain-lain. Oh ya, tadi ada kelupaan. Jadi sebenarnya ada satu sesi juga, kami melakukan mini talk show yang menghadirkan teman pemerintah, kemudian forum CSR dari Sulsel, tapi ini masih konfirmasi apakah Sulsel atau CSR Makassar, kemudian teman-teman dari Lasnas. Itu yang pertama ya, jadi ada mini talk show. Selanjutnya kami ada 3 orang fasilitator, salah satunya saya sendiri, dan dua orang lagi itu salah satunya adalah founder dari 1000 Guru, namanya Ati. Kemudian yang satu Henryadi, dia adalah perwakilan SDGs untuk ASEAN, sekaligus founder dari Sahabat Pulau. Jadi ada bertiga. Nah masing-masing fasilitator ini akan membahas apa sih? Mungkin kalau Mbak Bunga lebih kemana gitu, apa yang disampaikan kepada peserta, lalu yang masing-masing ini seperti apa? Jadi ada 3, saya kebetulan ke bagian SDGs untuk pilar pembangunan lingkungan. Nah, 2 teman saya itu akan membahas yang satunya ekonomi, sosial, dan yang terakhir ada hukum dan tata kelola. Kami akan berbagi juga di situ. Kemudian ada diskusi kelompok, masing-masing nanti akan mencoba memetakan. Jadi komunitas ada 30 itu akan dibagi sesuai pilarnya. Kemudian mereka akan memetakan kegiatan mereka itu mendukung goals berapa, tujuan berapa, indikatornya apa, itu kami bertiga berbagi di diskusi kelompok itu. Jadi ada kira-kira akan terbagi 3 kelompok teman-teman komunitas. Jadi pembagiannya kira-kira seperti itu. Nah tentu kan dalam suatu kegiatan pasti ada tujuannya dong ya, atau mungkin pasti akan ada di review lagi. Nah sebenarnya setelah kegiatan besok begitu, setelah terlaksana upgrading untuk SDG sendiri, lalu bagaimana untuk memonitoring teman-teman komunitas, apakah memang sudah sesuai seperti itu, atau ada agenda lanjutan sebenarnya biasanya? Sebenarnya kami ada website ya, bukan website khusus Makassar, ada website khusus SDGs, teman-teman pemuda SDGs itu di tingkat ASEAN. Jadi nanti akan diarahkan teman-teman komunitas ini untuk mengisi capaian mereka di link tersebut, di website tersebut. Jadi semua orang akan bisa mengakses, komunitas pemuda mana sih yang kemudian capaiannya seperti apa untuk kegiatan mereka. Jadi sudah kegiatan baru. Kemudian selanjutnya setelah ini, nanti di kegiatan upgrading, kami akan sepakati kegiatan selanjutnya itu mungkin berbentuk kemah pemuda untuk SDGs. Kemah pemuda untuk SDGs ini masing-masing teman yang sudah kembali ke komunitas melakukan perhitungan, melihat capaian mereka dan bagaimana merencanakan, mereka akan kembali semacam apa ya, semacam pameran atau talk show menunjukkan seperti apa sih capaian mereka di tiap-tiap komunitas. Jadi upgradingnya tanggal bulan ini, mungkin beberapa bulan kemudian kemah. Kemudian dari upgrading ini juga kan akan kelihatan komunitas mana, indikatornya apa, dan target mana yang mereka mau capai. Sebenarnya sudah jadi cikal bakal untuk berkolaborasi sebenarnya. Jadi kalau ada target yang sama, mereka bisa berkolaborasi atau merencanakan satu kegiatan di mana ada beberapa komunitas, tapi bukan keroyokan. Jadinya misalnya ada satu kegiatan khusus ngambil satu daerah, di mana setiap komunitas sesuai dengan ciri khasnya masing-masing akan datang ke daerah itu, mencoba menerapkan atau mencoba berkegiatan untuk mencapai beberapa target. Kira-kira seperti itu. Tapi itu masih dalam masih dibahas lah di upgrading nanti. Karena berarti ada target ya. Kira-kira targetnya seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda sudah memasuki di segmen terakhir di Sapa Sulsel untuk edisi hari ini. Namun saya Edwin Darwis masih bersama dan dua narasumber saya, ada Mbak Bunga dan juga Pak Kadir di sini. Kita membahas tentang bagaimana sih upgrading terkait dengan teman-teman komunitas yang akan mendapatkan informasi lebih lanjut lagi. Tadi sempat off the record ya, kita memang membahas bahwa memang banyak sekali selama ini anak-anak
relawan komunitas yang memang sudah terjun di dalamnya, tapi itu dia masih belum terlalu paham sudah berada di titik mana, sejauh apa kontribusinya, padahal memang harusnya lebih paham lagi ya biar lebih efektif. Nah, Mbak Bunga, kalau kita ngebahas tentang bagaimana target yang tadi dikatakan, sebenarnya apa target yang ingin dicapai? Ini kan awal tahun 2019 juga. Apakah memang ini target awal? Apakah memang sebelumnya tidak pernah ada, atau seperti apa sih sebenarnya untuk upgrading seperti ini di SDG, untuk SDG sendiri? Upgrading ya. Sebenarnya kalau tujuan pembangunan berkelanjutan itu kalau di kalangan teman-teman pemerintah ya, itu sebenarnya hal yang sudah digaungkan, apalagi ada peraturan pembangunannya. Jadi teman-teman pemerintah ya sudah hafal lah tentang SDGs dan mereka sudah bekerja. Nah, setelah kemarin yang MDGs itu kemudian bekerja ke SDGs. Cuman di kalangan teman-teman komunitas, sebenarnya kalau melihat ada banyak komunitas, sebenarnya bukan 30 ya, ada banyak. Ada banyak di Makassar, di Sulawesi Selatan. Dan itu bekerja di sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola. Cuma kemudian teman-teman komunitas ini belum pernah mendengar SDGs. Ada sebagian, tapi sebagian juga tidak. Kemudian mereka tidak paham bahwa mereka sebenarnya lagi bekerja untuk mendukung pemerintah mencapai tujuan pembangunan. Tapi memang betul yang seperti dikatakan Pak Kadir, pemerintah tidak akan bisa sendiri. Cuman kemudian teman-teman sudah bekerja. Sebenarnya sudah bekerja ya, tapi kapan menyadari itu? Jadi kita coba mengenalkan SDGs, kemudian mengajak teman-teman menghitung kembali seperti apa, bukan menghitung sih, memetakan kegiatan mereka, kemudian mendukung goal mana. Kemudian sebenarnya lebih juga kepada mereka mengukur sejauh mana sih atau berapa persen untuk khusus Kota Makassar atau di mana sasaran mereka bekerja, berapa persen mereka meningkatkan capaian dari SDGs khusus di daerah-daerah mereka yang mereka sasar. Karena kan sebenarnya perhitungan SDGs itu ada di setiap kabupaten juga. Jadi mungkin nanti bisa juga kolaborasi sih, teman-teman komunitas bisa kolaborasi dengan pemerintah, dan saya yakin di Bapeda juga sebenarnya ada kegiatan, kalau kegiatan SDGs mengundang teman-teman dari, biasanya lebih banyak LSM. Nah, mungkin bisa melirik teman-teman komunitas juga untuk diajak duduk bersama menghitung SDGs. Berarti karena lebih banyak sumber daya manusianya lebih bagus lagi, apalagi ini teman-teman komunitas yang memang istilah relawan ya. Oke, Pak Kadir, dengan adanya kegiatan ini lalu juga bantuan dari misalnya dari Lasnas BHMA sendiri, apa sih harapan yang ingin disampaikan seperti itu sebagai apa ya, pihak supporting begitu dan juga untuk menginspirasi yang lain. Kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, ya itu sehingga mencapai tujuan menjadi tujuan awal itu. Kemudian yang kedua yang menjadi harapan kami di Lembaga Zakat, tentu dengan adanya kegiatan ini melahirkan anak-anak muda ya, pemuda-pemudi bangsa Indonesia bisa peduli, peduli terhadap program-program pemerintah, khususnya SDGs ini, pembangunan berkelanjutan. Kemudian di sisi lain ya, BMH cukup terbantu juga dengan bekerja sama dengan komunitas pemerintah, karena itu menjadi tujuan kami. Ya, tujuan kami bagaimana ada kerjasama yang luar biasa di sini ya. Pendidikan bisa berjalan dengan baik, ekonomi bisa berjalan dengan baik, kemudian sosial. Terima kasih Pak Kadir, Mbak Bunga sudah hadir bersama kita menjelaskan bagaimana program-program SDGs ini, lalu juga bagaimana bentuk-bentuk nyata yang dilaksanakan, dan semoga ini bisa terupgrade dengan baik teman-teman komunitas. Kita tunggu kerja nyatanya setelah ini ya, lebih banyak lagi kerja-kerjanya. Terima kasih banyak sudah hadir di Sapa Sulsel. Tiba saatnya saya Edwin Darwis pamit. Selamat pagi, sampai jumpa.